Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pemerintah telah dan sedang meningkatkan kemampuan melacak kasus, menguji sampel, dan menyembuhkan pasien COVID-19. Dan tentunya tetap intens mengkampanyekan perubahan perilaku dalam rangka adaptasi kebiasaan baru. Lalu, untuk memastikan kita bisa mengendalikan wabah ini, saat ini pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan pengembangan dan pengadaan vaksin COVID-19. Vaksinasi merupakan salah satu cara ampuh untuk memutus mata rantai penularan penyakit termasuk COVID-19. Karena vaksinasi memberikan kekebalan tubuh buatan, sehingga masyarakat tidak perlu tertular penyakit untuk menumbuhkan imunitas terhadap penyakit menular tertentu. Dalam misi yang sangat penting ini, pemerintah memastikan vaksin yang dikembangkan dan disiapkan terjamin aman, punya khasiat tinggi atau maksimum efficacy, dan diterima luas oleh masyarakat. Ada sejumlah tahapan yang dilakukan untuk memastikan syarat-syarat tersebut terpenuhi. Salah satunya, memastikan para ulama dan pemuka agama menerima dan menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 secara meluas, sama seperti dukungan terhadap vaksin lainnya yang sudah digunakan untuk imunisasi rutin. Kampanye imunisasi yang khusus dan imunisasi lainnya yang disarankan untuk masyarakat Indonesia. Nah, di hari yang istimewa ini, saya kini akan berbincang bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, yang paham betul tentang topik imunisasi dan dukungan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Assalamualaikum. Ya. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya Pak? Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Pak. Bapak kan sebagai Ketua MUI Pusat, itu rencana Bapak sendiri apa sih peran penting dalam MUI dalam penanganan pandemi ini dan dalam mensukseskan program vaksinasi nanti? Nah, jadi MUI sendiri sudah melakukan peranannya sejak lama. Sejak pandemi COVID itu juga fatwa MUI banyak menjadi acuan. Ya, betul. Misalnya dalam soal ibadah, sholat Jumat, ya. Kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tentang pembayaran zakat untuk penanggulangan pandemi supaya zakatnya dipercepat, kemudian fatwa tentang cara beribadah para tenaga medis, karena mereka tidak mudah membuka baju, bagaimana dia menggunakan itu, kemudian juga sulit untuk sholat seperti biasa, rukuk sujud dengan sempurna, itu ada panduannya. Kemudian juga pengurusan jenazah, apa istilahnya pemulasaraan jenazah mayit, bagaimana dilakukan supaya tidak membahayakan, ya. Harus oleh orang tertentu yang mengerti, kemudian menggunakan tata cara yang aman. Nah, itu. Nah, untuk vaksin, saya sudah minta dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, kemudian melalui juga auditnya di pabriknya, bahkan sekarang lagi kunjungan di RRT ya di sana. Kemudian juga akan terus terlibat dalam mensosialisasikan ke masyarakat luas dalam rangka vaksinasinya. Saya kira Majelis Ulama sudah terlibat sejak awal dan beberapa kali pertemuan sudah ikut dilibatkan. Dan tentunya nanti sampai proses produksi ya akan terus dipantau oleh MUI, betul ya Pak ya? Iya. Dan memang artinya kalau soal kehalalan itu, apabila itu halal, itu kan memang tidak menjadi masalah, tetapi harus ada sertifikatnya oleh lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini Majelis Ulama. Tetapi andai kata di dalam satu ketika seperti waktu meningitis itu ternyata belum ada yang halal, tetapi kalau tidak ada, tidak digunakan vaksin itu akan menimbulkan kebahayaan, akan menimbulkan penyakit atau juga penyakit yang berkepanjangan, maka bisa digunakan walaupun tidak halal secara darurat,
tapi dengan penetapan oleh lembaga bahwa iya ini boleh menggunakan karena keadaannya darurat. Tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Baik, wah ternyata memang bisa, tapi harus ada ketetapannya dulu ya Pak, kalau itu ternyata tidak halal ya. Tentu ini demi kebaikan kemaslahatan umat manusia ya tentunya ya. Baik.